pada sesi pertama ya di pagi hari ini dalam wawancara kami pendengar ya, di mana Ombudsman Republik Indonesia ini akan lakukan survei penyelenggaraan pelayanan publik terhadap 21 Polres di NTT. Dan terkait dengan hal tersebut pendengar, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Darius Bedadaton melakukan koordinasi dengan Itwasda Polda NTT dan kita akan mencari tahu ya hal apa saja nih yang disampaikan pada pertemuan tersebut dan kapan survei ini akan dilakukan. Dengan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Bedadaton sudah di ujung telepon bersama RRI. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, sudah pendengar RRI yang di mana saja berada. Salam sehat, salam tangguh Pak Darius. Salam sehat, Bu. Baik, Pak Darius, baru-baru ini Anda melakukan koordinasi ya dengan Itwasda Polda NTT. Kira-kira apa yang Anda sampaikan dalam pertemuan tersebut, Pak Darius? Baik, Bu. Jadi sebagai informasi bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa Ombudsman Republik Indonesia setiap tahun itu menyelenggarakan kegiatan yang namanya penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia. Ya, ini yang tahun-tahun sebelumnya kalau teman-teman RRI masih ingat, biasanya kami mengumumkan zona merah, kuning, hijau dan seterusnya itu ya. Tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dia sudah produknya nanti tidak dalam bentuk zona-zona seperti itu lagi, tapi dalam bentuk yang namanya opini pelayanan publik. Opini pelayanan publik ya. Tahun ini khusus di NTT itu nanti tim enumerator dan asesor kami itu akan mengunjungi kurang lebih 201 penyelenggara layanan. Jadi 201 penyelenggara layanan di 22 kabupaten kota di NTT. Termasuk seluruh Polres dan seluruh kantor BPN untuk kementerian lembaga. Karena itu saya dan tim kemarin mengkoordinasikan soal penilaian ini ke Pak Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, sekaligus mohon dukungan agar informasi ini disampaikan ke seluruh Polres, sehingga tim yang akan turun nanti itu mudah dalam koordinasi dan seterusnya. Jadi tim ini tim yang akan mengunjungi Polres ini dan seluruh pemerintah daerah, Polres, BPN dan seluruh pemerintah daerah itu akan mulai turun itu pada tanggal 21 Agustus ini. 21 Agustus ya. Dan hingga berakhir pada bulan November 2022. Setelah itu nanti akan kami olah datanya, kemudian di workshop akhir lagi dan menyampaikan hasilnya ke seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Kira-kira demikian yang kemarin saya diskusikan ya. Baik, nah bagaimana tanggapan dari Itwasda Polda NTT sendiri terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi, Pak? Iya, Pak Irwasda menyampaikan dukungan dan berharap agar seluruh Polres kita mendapat hasil penilaian yang baik ya, tentu saja dengan segala macam kesiapan yang ada di mereka. Untuk memudahkan memperkenalkan model penilaian dan seterusnya, itu kami akan menggelar sosialisasi tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ini, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik ini secara virtual, itu dengan seluruh Polres. Itu besok, rencana besok akan dilakukan. Nanti Pak Irwasda akan menyampaikan sambutan dalam giat virtual itu dengan harapan seluruh Polres bisa mengikuti dengan seksama dan mengetahui apa saja variabel-variabel penilaian dan kita berharap Polres-Polres kita bisa siap untuk itu. Begitu. Oke, berarti ini akan dimulai pada 21 Agustus begitu Pak Darius ya. Berarti ini masih ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Iya, masih ada waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nanti kita akan menjelaskan metode penilaian seperti apa, kemudian apa yang harus disiapkan di seluruh Polres dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan dengan baik dan bisa dicermati sehingga
di Polres siap itu pada saat penilaian berlangsung. Oke, baik. Nah, ini tadi di awal Anda sudah sampaikan bahwa kegiatan ini adalah rutin dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia setiap tahunnya begitu ya. Apakah sasarannya Ya. juga sama ini Pak Darius setiap tahunnya? Ataukah berbeda-beda ini? Ya, kami untuk tahun ini agak berbeda. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman hanya melihat ketampakan fisik standar pelayanan di loket. Tahun ini karena produknya nanti adalah opini pelayanan publik ya, dia sama seperti opini BPK untuk BTP disclaimer dan lain-lain, maka kali ini kami akan melihat selain standar pelayanan di loket, nanti akan dilihat sarana prasarananya, kemudian kompetensi penyelenggara layanannya, pegawainya nanti akan diwawancarai satu kabupaten kurang lebih 30 orang. Kemudian akan dilihat juga pengelolaan pengaduannya. Jadi ada 4 hal itu yang akan dilihat. Pertama, pemenuhan standar pelayanan. Kemudian sarana prasarananya adalah apakah cukup. Lalu kompetensi penyelenggara layanannya, pegawainya, bagaimana kompetensi pegawainya, dan akan dilihat pengelolaan pengaduannya. Jadi satu kabupaten akan diwawancarai kurang lebih 30 orang, termasuk di Polres, BPN, dan seterusnya ini ya. Jadi ini agak lebih komprehensif dari penilaian-penilaian sebelumnya. Begitu kira-kira. Oke, jadi tujuannya ini apa sebenarnya? Agar lebih optimal lagi pelayanan kepada publik begitu Pak Darius? Ya, kami berharap dengan penilaian ini ada perbaikan peningkatan kualitas pelayanan, serta dapat mencegah terjadinya maladministrasi di seluruh instansi pemerintah. Kemudian standar pelayanannya bisa terpenuhi, sarana prasarananya terpenuhi, kompetensi penyelenggaranya cukup, kemudian pengelola pengaduannya juga disiapkan dan berkualitas untuk pelayanan pemerintah yang lebih baik. Kira-kira begitu tujuan besarnya. Baik. Setelah dilakukan survei ya yang akan dimulai pada 21 Agustus sampai dengan akhir November begitu ya informasi yang kami dapatkan. Apa ada giat selanjutnya ini Pak? Maksudnya giat selanjutnya setelah dilakukan survei ini seperti apa prosesnya, tahapannya? Mungkin bisa disampaikan Pak Darius. Ya, survei ini yang tadi saya sampaikan 21 Agustus sampai November, awal November itu adalah pengambilan datanya. Pengambilan data? Tapi setelah itu ada di dalam proses itu nanti akan ada verifikasi data, lalu nanti ada kontrol kualitas data. Nanti kami akan mengunjungi mungkin 1-2 kabupaten sampel untuk mengontrol kembali apakah teman-teman enumerator dan asesor yang turun lapangan itu sudah benar-benar mengambil data yang benar, akurat dan seterusnya. Akan kami kontrol lagi sekali lagi. Kemudian datanya diolah, lalu ada finalisasi data, dan nanti ada lokakarya akhir lagi. Ini lokakarya awal. Lokakarya awalnya kemarin sudah kami menyelenggarakan, kemarin dengan seluruh pemerintah daerah, secara langsung maupun virtual. Nanti akan ada lokakarya akhir lagi untuk menghimpun semua itu. Lalu kalau sudah oke, final nanti akan diserahkan biasanya kami serahkan langsung kepada kementerian lembaga dan melaporkan ke Bapak Presiden. Oke, baik. Ini apa pesan Anda nih Pak Darius sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini? Silakan. Ya, kami pertama berharap seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur, kebetulan kami sudah menandatangani MOU kerjasama dengan Ombudsman pada Desember lalu dengan seluruh bupati dan gubernur. Kami berharap pemerintah daerah kita siap untuk melakukan perbaikan layanan di loket, karena memang tugas utama pemerintah salah satu diantaranya adalah pelayanan publik ini, dan saya amati hampir seluruh visi misi kepala daerah itu salah satu diantaranya adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini. Sehingga saya berharap dengan kerjasama MOU, rencana kerja dan seterusnya yang sudah kami laksanakan, pemerintah daerah punya kesiapan untuk melaksanakan apa yang sudah kami sampaikan ini, sehingga pada saat dinilai ya minimal NTT ya tidak buruk-buruk amat seperti kemarin-kemarin kita selalu merah kuning dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini ya dengan model produk opini ini ya kita tidak jauh-jauh amat dari hasil penilaian. Ini nanti hasil penilaiannya adalah A, B, C, D, E. Mudah-mudahan kita tidak sampai E ya. Kalau E itu berarti buruk sekali. Nah, harapan kami demikian. Kemarin dalam workshop dengan Pak Wakil Gubernur juga kami minta agar kita kalau bisa tidak ada lagi yang kategorinya buruk-buruk sekali seperti tahun-tahun kemarin. Itu yang kita harapkan.
Amin. Baik, Pak Darius, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk segala kegiatannya ya, sampai dengan awal November 2022. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Lintas Ende Pagi. Pro 1, kanal inspirasi.